Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dimanapun saudara berada. Puji nama Tuhan, malam hari ini kembali kita bertemu dalam mesbah doa. Mari bersama, saya mengajak setiap kita, mari bersama malam hari ini kita mau menaikkan setiap pujian dan syukur. Saya percaya ada begitu banyak kebaikan dan pertolongan Tuhan yang kita semua alami. Sebab itu malam hari ini mari siapkan setiap hati, kita mau datang bersyukur di hadapan Tuhan. Biar malam hari ini kita terima sesuatu yang baru daripada Tuhan. Saya percaya ada kekuatan yang baru yang Tuhan mau beri buat setiap kita. Mari bersama naikkan pujian, katakan Tuhan terima kasih untuk setiap apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kami. Malam hari ini Tuhan, dengan hati yang terbuka kami datang di hadapan Engkau. Dengan setiap keberadaan kami Tuhan, kami mau datang sujud menyembah Engkau. Segala pujian dan penghormatan kami hanya bagi Raja di atas segala Raja. Sebab Engkau yang layak Tuhan, terima persembahan yang terbaik dari setiap kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan Engkau yang lakukan bagi hidup kami. Sampai hari ini Tuhan, tidak pernah Tuhan tinggalkan perbuatan tangan-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini kami bawa setiap hati kami. Kami datang di hadapan Engkau. Hadirat-Mu Tuhan, penuhi setiap kami. Hadirat-Mu itu yang menjadi kekuatan buat setiap umat-Mu Tuhan dimanapun kami berada. Malam hari ini kami percaya Engkau yang memberkati setiap hati. Engkau yang menjadi kekuatan buat setiap kami. Segala pujian bagi-Mu Tuhan. Engkau yang layak. Sebab Engkau yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan. Kami datang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Berserah Sembah kami bagi-Mu. di hadirat-Mu. Kau ambil alih di setiap kami Tuhan. hidup Yesus di altar-Mu, menyembah. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil
Sebab Engkau yang berdaulat penuh atas setiap hidup kami Tuhan. Dan hati kami percaya kepada siapa hati kami menyembah. Yang hidup, yang kudus, yang berkuasa. Yesus Tuhan. Oh, kami buka setiap hati kami malam hari ini. Engkau yang ambil alih seluruh hidup kami, Yesus. Kepadamu hati kami berserah penuh. Hanya namamu di dalammu. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, sampai selamanya, segalanya, lebih dalam kami menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami meninggikan Engkau Raja di atas segalanya, yang layak disembah, Yesus. Engkau layak terima setiap pengagungan dari mulut lidah bibir kami ya Tuhan. Engkau layak terima penghormatan tertinggi dari setiap kami. Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama, Yesus. Haleluya. Oh, kami sembah. Kami hanya berharap di dalam Engkau saja Tuhan. Selamanya Engkau tetap Tuhan, selama Engkau tetap Allah yang kami sembah. Di dalam nama Yesus Kristus, yang di dalamnya ada keselamatan. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu selamanya. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku
paling utama. yang terutama Yesus, Yesus Tuhan. tak akan ku kami lepaskan. Pengharapan kami hanya di dalam pengharapan di dalam-Mu selamanya. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, Kau yang terutama dalam hidup kami Tuhan. Tak akan kami lepaskan pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Engkaulah sumber pengharapan di dalam hidup kami. Engkau sumber kekuatan Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Makasih. Mari sama-sama sembah Dia. Naikkan pujian-Mu, naikkan ucapan syukur-Mu buat Tuhan. Biar hadirat Tuhan memenuhi setiap kita malam ini. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, pelukan-Mu Tuhan, dekapan-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, Kau, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Mari dengan segenap hati, yes, siapapun juga. Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Hanya Engkau Tuhan, Yesus, hanya Kau yang kami percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan
Engkau, Yesus. Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kami boleh kembali berjumpa di Mesbah Doa. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau terus memberikan kepada kami hati yang haus dan rindu akan firman-Mu, agar hidup kami boleh senantiasa ada dalam perkenanan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami, dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara. Saya masih ada di kota Minahasa Utara, ya, dan masih ada KKR, bahkan seminar hari ini, besok juga. Ya, biarlah Tuhan senantiasa menyertai kita dimanapun kita berada, topang dalam doa, terus pelayanan kami, ya, untuk menjadi berkat bagi hamba-hamba Tuhan yang ada di sini, agar kota Manado, Minahasa Utara boleh dibangkitkan. Kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan, namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Ya, shalom, selamat malam Bu. Ya, saya mau berbagi berkat kesaksian Tuhan dalam keluarga kami. Beberapa bulan yang lalu anak kami yang bungsu tersiram dengan kuah masakan dari panci presko. Waduh ya, panas sekali saudara. Saat itu saya mau membuka tutup pancinya, namun anak kami bilang, "Mama, nanti saya yang buka." Dan dia yang buka. Setelah terbuka pancinya, miring dan tumpah di tangan anak kami itu. Saat itu dia berteriak, ya, karena kepanasan. Saya panik saat itu, lalu saya ajak dia ke rumah sakit. Langsung ke rumah sakit, tidak ke dokter. Ya, yang saya lakukan saat itu, saya terus bermohon. Saya ajak ke rumah sakit, tidak ke dokter, tidak mau. Yang saya lakukan saat itu, saya terus memohon kepada Tuhan dan berserah hanya kepada Tuhan. Ketika itu saya mohon pada Tuhan, apa yang bisa saya lakukan? Waktu itu yang muncul di benak saya, ya, mengobati anak saya dengan minyak kutus-kutus. Oh, jadi ini tidak mau ke dokter, tidak mau ke rumah sakit, ya, cuma ibu obati sendiri, ya. Saya ambil minyak tersebut dan saya semprotkan pada bagian tangan anak saya yang tersiram, dan terus berusaha untuk memberi rasa dingin dengan mengipas tangan anak saya dan mengompresnya dengan es di bagian yang tidak kena. Sambil saya terus mengikuti mesbah doa karena sudah waktunya mesbah doa. Puji Tuhan Bu, tangan anak kami disembuhkan oleh Tuhan, bahkan tidak ada sedikit pun bekas. Padahal waktu itu dagingnya kelihatan rusak, sampai di daging, ya. Minta maaf kalau kesaksian ini panjang dan ada tulisan yang kurang tepat. Untuk itu kami mau menyampaikan terima kasih kepada Tuhan Yesus, dan juga terima kasih, ya, buat berkat doa khotbah-khotbah Ibu yang terus menjadi berkat buat kami. Dan sebagai terima kasih kami, setiap kami mengikuti mesbah doa, mesbah syukur, kami selalu berbagi ke saudara-saudara kami dan teman-teman. Ya, Tuhan Yesus kiranya memberkati ibu dan keluarga dalam setiap pelayanan, dan juga memberkati tim doa, tim mesbah doa dan mesbah syukur. Terima kasih Ibu, semoga kesaksian ini menjadi berkat. Ya, amin, puji Tuhan, ya. Biarlah kita selalu berserah, berharap hanya pada Tuhan, sekalipun
Ya, dalam keadaan yang mungkin genting, tapi jangan panik saudara. Karena Tuhan itu Tuhan yang menyertai kita dan Dia tidak akan pernah membiarkan kita bahkan jatuh tergeletak ya, sebab Tuhanlah yang menopang hidup kita. Iya, kemarin kita sudah membaca Hakim-Hakim ya, pasal yang ke-5 tentang nyanyian Deborah dan Barak. Ya, kita sudah selesai kemarin ya sampai ayat yang ke-18. Suku Sebulon ialah bangsa yang berani mempertaruhkan nyawanya. Ya, dikatakan orang-orang Gilead tinggal diam di seberang sungai Yordan dan suku Dan. Mengapa? Mereka tinggal dekat kapal-kapal. Suku Asyer duduk di tepi pantai laut, tinggal diam di teluk-teluknya. Jadi saudara, ya, di sini kita melihat bahwa isi dari nyanyian Deborah ya dan Barak ini, mereka berkata bahwa ketika ada peperangan, karena memang perang itu akibat yang tidak dapat dihindari bagi Israel untuk mereka bisa memasuk ke tanah Kanaan yang dijanjikan Allah, terpaksa mereka harus berperang. Namun Tuhan yang berjanji memberikan kemenangan selama mereka taat. Tapi ketika mereka tidak taat, maka mereka berperang dengan kekuatan mereka sendiri. Allah bahkan yang menyerahkan mereka ke dalam tangan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Dan kita lihat di sini saudara, ya, dalam ayat ini dikatakan 4 suku Ruben, Gilead atau Gad, Manasye dan Asyer. Yang di dalam nyanyiannya Deborah dan Barak ini dikatakan mereka tidak memberikan bantuan dalam peperangan saudara-saudara mereka. Tidak ada alasan yang diberikan kenapa mereka tidak mau membantu ya orang-orang Israel yang berjuang masuk ke tanah perjanjian. Tetapi mungkin alasan-alasan itu sama dengan alasan yang menghalangi mereka untuk menghalau orang-orang Kanaan. Karena ya mereka kurang bersandar pada Tuhan ya dan memperoleh pertolongan Tuhan, atau mereka kurang berusaha, atau mereka karena takut pada musuh. Pokoknya Alkitab berkata ya suku Dan ya itu hanya berdiam dan tidak membantu. Gilead ya juga Asyer ya. Tetapi semua itu terjadi justru karena bangsa Israel sudah tidak taat lagi kepada Tuhan. Jadi Tuhan memang udah kacau, gak ada saling bantu di dalam mereka. Ayat 19, raja-raja datang, masih Hakim-Hakim pasal yang ke-5, ayat 19. Raja-raja datang dan berperang pada waktu itu. Raja-raja Kanaan berperang dekat Taanak pada mata air di Megido. Tetapi perak sebagai rampasan tidak diperoleh mereka. Ayat 20. Ayat 20, dari langit berperang bintang-bintang. Dari peredarannya mereka memerangi Sisera. Sungai Kison menghanyutkan musuh. Kison, sungai yang terkenal dari dahulu kala itu. Majulah sekuat tenaga, hai jiwaku. Ketika itu menderaplah telapak kuda karena berpacu lari kuda-kudanya. Kutukilah kota Meros, firman malaikat Tuhan. Kutukilah habis-habisan penduduknya karena mereka tidak datang membantu Tuhan. Membantu Tuhan sebagai pahlawan. Ya. 24, diberkatilah Yael istri Heber. Ini yang membunuh Sisera saudara ya. Orang Keni itu melebihi perempuan-perempuan lain. Diberkatilah ia melebihi perempuan-perempuan yang di dalam kemah. Makanya Deborah berkata kepada Barak, ya kalau kamu berkata begitu maka kemuliaan tidak akan Tuhan berikan kepadamu. Ya, tetapi kepada seorang wanita yaitu Yael yang akhirnya membunuh Sisera. Kalau Barak berani untuk maju tanpa Deborah karena dia mengimani percaya pada firman Tuhan, maka kemuliaan itu Tuhan berikan kepadanya dengan cara apa? Dia yang akan diserahkan Sisera mati di tangannya. Ya, tetapi karena dia tidak menuruti dan takut, maka kemuliaan itu diberikan kepada Yael yang membunuh Sisera. Dikatakan diberkatilah Yael istri Heber, orang Keni itu melebihi perempuan-perempuan lain. Diberkatilah ia melebihi perempuan-perempuan yang di dalam kemah.
Air diminta orang itu, tetapi susu diberikannya. Dalam cawan yang indah disuguhkannya dadih, ya. Artinya apa, saudara? Ya, di dalam cawan yang indah itu diberikannya sesuatu yang pahit. Ya, jadi kita tahu bersama akhirnya matilah ya Sisera di tangan Yael, istri orang Heber. Tangannya diulurkannya mengambil patok, tangan kanannya mengambil tukul, tukang ditukulnya Sisera. Dihancurkannya kepalanya, diremukkan dan ditembusnya pelipisnya. Dekat kakinya orang itu rebah, tewas tergeletak. Dekat kakinya orang itu rebah dan tewas. Di tempat ia rebah, di sanalah orang itu tewas digagahi. Dari jendela ibu Sisera menjenguk dan berseru dari tingkap, mengapa keretanya tak kunjung datang? Mengapa keretanya belum kedengaran? Yang paling bijak di antara dayang-dayangnya menjawab, dan ia sendiri juga membalas perkataannya itu. Bukankah mereka mendapat jarahan dan membagi-baginya, gadis seorang 2 untuk setiap orang? Jarahan kain berwarna sehelai 2 untuk Sisera, jarahan kain sulam aneka warna sehelai untuk leherku. Demikianlah akan binasa segala musuhmu ya Tuhan, tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya. Jadi ini adalah lagu kemenangan yang dinyanyikan oleh ya Deborah dan Barak, saudara, ketika mereka memenangkan pertempuran dengan membunuh Sisera, saudara, ya. Kita lanjutkan ya sekarang Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Gideon diangkat menjadi hakim. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya, dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel, ya karena takutnya, karena dikatakan di situ karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Jadi setelah ya zamannya Deborah dan Barak selesai, maka Israel melakukan lagi apa yang jahat di mata Tuhan, meninggalkan Tuhan, berbalik kepada Allah-Allah lain. Akhirnya Tuhan menyerahkan mereka ke tangan orang Midian. 7 tahun lamanya orang Israel hidup dalam ketakutan. Saking takut-takutnya kepada mereka, kepada orang Midian itu, orang Israel membuat kubu-kubu dan gua-gua di gunung-gunung. Untuk apa? Bersembunyi. Hidup dalam ketakutan tuh ndak enak loh, saudara. Ya, dan akhirnya kita lihat di sini dikatakan bahwa mereka itu hidup ketakutan. Ya, setiap kali orang Israel selesai menabur, maka datanglah orang Midian, orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza, dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Ketika Israel berbuat dosa di mata Tuhan, maka Tuhan akhirnya yang menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh-musuh mereka. Mereka hidup dalam ketakutan selama 7 tahun, bikin rumah di gua-gua, kubu-kubu. Lalu mereka mulai menabur. Ketika mereka taburannya sudah mulai bertumbuh, menghasilkan buah, datang orang Midian, ya orang-orang yang tidak takut Allah, bangsa-bangsa kafir itu menyerang mereka, menghancurkan perkebunan mereka, membinasakan semua sehingga tidak ada hasil tanah dari mereka, saudara. Benar-benar mereka berada dalam keadaan yang tertekan oleh orang Midian dan orang Amalek. Dan Tuhan yang menyerahkan mereka. Tuhan yang mengizinkan itu semua terjadi supaya Israel ini bertobat dan kembali kepada Tuhan. Ya, dan kita tahu bersama, saudara, akhirnya ya mereka hidup dalam ketakutan, tidak ada makanan ditinggalkan. Ya, mereka berkemah, orang-orang itu berkemah dekat daerahnya orang Israel. Ya, bahkan memusnahkan semuanya sampai di Gaza. Tidak meninggalkan apapun, bahan makanan, kambing, domba, lembu, sapi, semua dimusnahkan.
Ya, dan itu seizin Tuhan. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan dengan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Ya, orang-orangnya sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu, lalu berserulah mereka kepada ya Tuhan. Saudara, ketika Tuhan mengizinkan malapetaka datang itu karena kesalahan mereka sendiri, sehingga mereka itu akhirnya jatuh dalam keadaan yang miskin, tertekan, hidupnya nggak enak. Ya, dosa itu akan membawa kehancuran ketika kita nggak mau bertobat. Dan pada akhirnya ya mereka berseru kepada Tuhan. Apakah Tuhan mendengar doa mereka? Kita akan lanjutkan besok. Mari kita mau tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Kami merahkan roh jiwa dan tubuh kami dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang pegang kendali atas hidup kami. Biarlah Bapa Engkau mengontrol seluruh kehidupan kami. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, agar hidup kami boleh semakin berkenan di mata Tuhan. Tuhan, tuntun kami untuk masuk kepada janji-janji-Mu seperti bangsa Israel yang terikat dengan dosa-dosa kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, yang terikat dengan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, judi, pornografi. Kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Engkau bebaskan Tuhan, agar setiap kami yang terikat boleh datang kepadamu sebagai anak-anak-Mu yang dikuduskan. Tuhan juga memberkati untuk setiap mereka yang ada masalah keuangan, hutang piutang, ingin menjual aset. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Setiap mereka yang sakit, mari saudara angkat tanganmu, letakkan di bagian yang sakit dan berkatakan, aku percaya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan penyakitku. Dalam nama Yesus, Tuhan yang sanggup. Terus berkatakan, engkau ingin punya keturunan, tumpang tangan di kandunganmu, bilang aku percaya anak keturunan ilahi Tuhan akan berikan. Dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan, Engkaulah yang pegang kendali atas hidup kami. Yang terlilit masalah hutang piutang, Tuhan turut bekerja sehingga semuanya boleh terlunasi dan kami hidup dalam pertobatan. Cukupkan yang menjadi kebutuhan hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap mereka yang setia berdiri bagi bangsa ini Tuhan. Dari Indonesia Sabang sampai Merauke, lawat bangsa kami agar bangsa ini boleh menjadi bangsa yang memuliakan nama Tuhan. Bangsa yang hidup dalam kebenaran. Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, semuanya Tuhan berkati dengan roh takut akan Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Semua bangsa-bangsa di 5 benua juga Tuhan berkati, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tutup bungkusan kuasa darah-Mu Bapa, agar setiap kami boleh sama-sama memenangkan jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa, kami percaya pertobatan terjadi. Dari Sabang sampai Merauke, dari seluruh dunia terjadi pertobatan sehingga semua bangsa-bangsa datang kepada Tuhan menjadi penyembah-penyembah-Mu. Terima kasih Bapa, mari buka hati dan tangan-Mu saudara. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel saudara.